Halo guys, selamat malam semuanya. Kalau jujur tidak kebalik, entah sengaja atau tidak sengaja, tidak mungkin akan banyak jemaatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau jujur sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, tidak mungkin pula akan banyak jemaatnya. Tapi sebelum membahas keduanya dan sekalian kami beri contoh-contohnya di antara keduanya itu, karena ini video pertama di dalam channel baru Membuka Islam 1, yang mana sebagai pengganti channel Membuka Islam yang telah di-banned pihak YouTube. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kami, saudara muslim yang ada di Amerika, yang menjadi salah satu penggemar kami dengan memberi penghargaan yang berupa ilmu tertulis ya, bukan ilmu kanuragan atau ilmu pelet. Awalnya kami tidak percaya, masa sih ada penggemarnya ini channel seperti ini. Entah yang digemari itu lalu apanya begitu loh. Digemari saja kami sudah sangat bersyukur, apalagi diberi penghargaan dari Amerika pula, tidak cuma Amerika. Alhamdulillah isinya ya sangat membantu kami termasuk semoga saja nggak cuma kami, untuk semua muslim, karena pastinya akan kami sampaikan apa yang ada di dalam isi buku itu. Nilai buku mungkin tidak ada artinya lah bagi pemberi penghargaan itu, tetapi isinya ya kami sangat berterima kasih karena isinya juga ya nanti kami tunjukkan apa yang menjadi judulnya itu. Lalu yang menjadi nilai tertinggi dari pemberian penghargaan itu bukan karena penghargaannya, tetapi yang lebih tinggi adalah niat yang memberi penghargaan itu. Itulah yang sangat tinggi nilainya. Dan pastinya kami mendoakan kepada saudara yang bernama Abdullah. Kok tahu namanya Abdullah? Ngakunya itu kan nama nggak ngasih tahu namanya, dari hamba Allah, kan hamba Allah itu Abdullah. Kalau namanya sih aslinya nggak tahu, ngakunya ya hamba Allah gitu saja, makanya ya kasih nama Abdullah saja. Kadang lucu juga kalau nyimak itu, lihat videonya si CP itu ya, Christian Prince, hey Abdul gitu kan bilangnya, itu kan bukan nama aslinya, berarti hey hamba kan begitu. Jadi lucu, tapi itu ya si CP itu nggak sadar itu mengatakan seperti itu, hey Abdul, hey hamba. Waduh, memangnya si dia itu siapa? Tuhan memanggil-manggil hamba. Kadang lucu kalau yang paham loh. Oh iya, kami doakan kepada hamba Allah yang di Amerika sih bilangnya, kami mendoakan semoga keluarga diberi kesehatan, barokah, selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya, sabar menghadapi semua ujiannya, dan yang paling utama adalah semoga mendapatkan rahmat Allah atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara hamba Allah Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan buku dari aneh ya, itu buku dari penggemar antum ya, dari hamba Allah dari Amerika, penggemar berat antum itu. Dia bilang kayak gitu sama aneh ya. Jadi nanti kalau sudah diterima bukunya, unboxing, nanti bolehlah antum ini ya, di channel antum unboxing, dapat buku dari Amerika begitu hamba Allah begitu. Jadi mungkin karena hamba Allah ini tidak tahu alamat saya, lalu lewat saudara Jonathan Nazar. Jadi lewat beliau
saudara Yonatan Nazar baru dikirimkan ke saya. Coba dibuka ya isinya apa ini? Ya pasti buku, karena Bang Yonatan Nazar itu sudah memberitahukan mau dikirimi buku. Saat Bang Yonatan Nazar itu memberitahukan ke saya, ya saya terkenyut karena nggak nyangka lah, masa ada penggemar dari Amerika. Awalnya ya itu nggak percaya, tetapi saudara Nazar sendiri yang memberitahukan. Ya saya jadi terhalu begitu saudara-saudara. Cuman sayangnya di saat itu juga channel Membuka Islam kena banned sama YouTube. Jadi tidak bisa langsung upload unboxing ini, paketannya ini, kirimannya ini. Woi ngomong woi biar nggak sepi. Ya ini judulnya ya. Ini judulnya kelihatan nggak? Ayat-ayat hitam Talmud. Surga jiwa yang abadi. Ini penulisnya Profesor Dr. Muhammad. Aduh nggak kelihatan nih. Profesor Dr. Muhammad Asy'arawi. Profesor hamba Allah Abdullah gitu aja deh. Lalu kembali lagi ke awal tadi tentang dua pembahasan tadi, tentang apa tadi ya, sampai lupa ini saking terhalunya ini. Tentang kejujuran ya, kalau jujur apa adanya yang ditulis di dalam Alkitab, kata-katanya itu pastinya sepi lah jemaat itu, jemaatnya sepi. Dan itu yang kedua itu ya, yang pertama kalau jujur nggak dibalik-balik ya, entah sengaja atau tidak, itu juga tidak mungkin akan banyak jemaatnya. Bukan ayat yang asing lagi bagi Islam yang disampaikan ke pihak Kristen, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Ini sudah pasti tiap hari ini biasanya muncul terus kan ayat ini. Ya memang ini penting ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di ayat ini lalu di mana yang kebalik itu? Sebelum menerangkan, tadi kan yang sering dipakai orang Islam untuk ditunjukkan kepada orang Kristen itu kan di ayat ini yang kami beritahukan. Kebalikannya sekarang, yang biasanya dipakai orang Kristen untuk menunjukkan ke orang Islam, ini kami kutipkan dari Al-Quran surat Al-Imran atau surat ketiga ayat 45. Ingatlah. Kalau ingatlah begini, ini kan firman ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh mengingat setelah difirmankan apa yang sudah difirmankan Allah. Kok Allah? Allah. Soalnya ini kan di Al-Quran. Lebih mudahnya itu ingatlah itu ya Nabi, eling-eling yo, ngono lho. Diiling-iling begitu, ingatlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Nabi supaya selalu mengingatnya. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ayat ini kan yang sering dipakai Kristen untuk menunjukkan ke Islam dengan tujuan pemurtadan. Nanti bisa terbukti mana yang fitnah atau tuduhan, mana yang mencari kebenaran dan mencari pembenaran, nanti terbukti. Kembali ke Alkitab dulu, Yohanes 17 ayat 3. Kami bacakan yang kebalik ya, yang kebalik. Satu-satunya Allah yang benar. Ini kan benar-benar satu ya, satu-satunya ini, bukan salah satunya, bukan. Sekali lagi, bukan salah satunya Allah yang menjadikan Trinitas itu jadi salah satunya. Padahal di sini jelas satu-satunya Allah. Ya udah, cuman satu. Kalau pernah menyimak itu antara diskusinya Uti Watimena sama Ariesto, itu kan permasalahannya di kata dan itu, dan mengenal Yesus Kristus. Kata dan, bukan atau. Kalau dan itu kan berarti sudah ada dua oknum.
Kalau atau, nah itu bisa kata lain atau istilah lain. Nah, kata lain atau istilah lain. Nah, ini kan hampir sama ini. Kalau pakai atau, bukan pakai dan. Tapi bukan masalah ini yang dibahas. Yang dibahas adalah satu-satunya Allah. Berarti cuma satu, bukan salah satunya. Yesus Kristus bukan salah satunya juga. Lalu apa hubungannya dengan surat Al-Imran tadi ayat 45? Kami bacakan, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan diputus di sini, tidak dilanjutkan. Padahal kalau dilanjutkan termasuk orang-orang yang didekatkan, berarti kan salah satu orang di sini. Jadi kebalik, termasuk orang-orang. Nah, ini jelas jamak. Lalu Isa alaihissalam itu salah satunya orang, itu kan dikatakan seorang terkemuka dan termasuk orang-orang. Nah, salah satunya. Tapi kebaliknya di mana? Yaitu tadi kalau Yohanes 17:3 itu diartikan, ditafsirkan salah satunya Allah. Tapi kalau di sini Kristen menuduh seorang terkemuka ini satu orang, Isa alaihissalam itu saja, bukan salah satu yang termasuk orang-orang yang didekatkan. Jadi jelas ya kebaliknya di mana? Kami ulangi, kalau Yohanes 17 ayat 3 itu satu-satunya ditafsirkan, diartikan, dipahami salah satunya. Tetapi kalau Al-Imran ayat 45, salah satu orang diartikan satu-satunya orang. Makanya kalau jujur tidak memakai ilmu kebalik, tidak mungkin akan banyak jemaatnya. Dan jelas pula mana yang mencari kebenaran dan mana yang mencari pembenaran. Sangat jelas Alkitab saja yang menjadi kitab sucinya dijadikan pembenaran, bukan kebenaran. Apalagi di dalam Al-Quran, mana mencari kebenaran? Sudah pasti mencari pembenaran dengan cara ilmu kebalik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kejujuran kata-kata di dalam ayat-ayat Alkitab. Tapi maaf, kami sambung di video berikutnya. Karena selain durasinya video ini sudah panjang, kami ada bukti contohnya tentang pembahasan yang kedua ini. Debat antara saya dengan saudara Kristen yang bernama Pak Bram. Ya, Pak Bram namanya itu. Kalau ingat yang dulu bilang itu loh, teraweh itu loh, malam takbiran dibilang teraweh. Nah itu orangnya head to head atau H2H itu sampai 3 hari itu nggak selesai. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai